Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya, kita bersyukur sudah memasuki akhir minggu tanggal 27 Desember 2024. Kita terus bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan tentunya. Saya minta maaf mungkin suara saya agak sedikit serak karena saya agak batuk-batuk beberapa hari ini. Tapi saya bersyukur bisa kembali menyampaikan renungan malam pada hari ini. Dan sebentar lagi kita sudah mau mengakhiri tahun 2024 dan siap untuk memasuki tahun yang baru. Dan kita terus masih belajar mengenai makna kelahiran Kristus yang juga nanti kita bisa mengambil aplikasinya untuk kita mempersiapkan diri di tahun yang baru, di tahun 2025. Dan hari ini kita akan belajar dari peristiwa yang terjadi mengenai orang-orang Majus di timur yang datang untuk mencari bayi Yesus dan menyembah bayi Yesus, menyembah Tuhan Yesus yang di sana nanti dikatakan sebagai raja yang akan datang dari orang Yahudi. Kita akan membaca ayatnya dalam Matius 2 ayat 2 dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Saya beri judul renungan malam ini, Yesus layak menerima penyembahan kita. Saudara, orang Majus ini adalah orang-orang yang ahli dalam bidang astronomi. Mereka mengerti saat pergerakan bintang terjadi, kemudian ada satu bintang di bagian timur yang begitu terang bercahaya. Dan mereka mengerti ini adalah satu tanda seorang raja telah lahir. Karena itu mereka yang mengerti kebenaran ini, dan saya yakin mereka pun juga menyelidiki kitab suci. Karena istilah bintang terbit dari Yakub itu sudah dinubuatkan dalam Bilangan 24 ayat 17 waktu Bileam berusaha menubuatkan yang buruk, tapi malah justru memberkati dan menubuatkan yang baik. Tuhan pakai untuk menubuatkan di dalam Bilangan 24 itu yang menyatakan bahwa bintang akan terbit dari keturunan Yakub. Sehingga pada saat ahli astronomi ini, para orang Majus ini melihat bintang itu, mereka berusaha mencari siapa raja yang lahir itu. Dan akhirnya mereka berjalan dari jauh di daerah sekitar Irak menuju ke Bethlehem. Dan kita tahu ceritanya, mereka sempat dihadang oleh Herodes dan dikatakan kalau sudah tahu di mana raja itu akan lahir, beritahukan kepada kami, karena Herodes itu iri dan ingin membunuh bayi itu. Dan kita tahu melalui akhir cerita dari Matius 2 ini, mereka menghindar dari Herodes dan tidak kembali ke jalan yang sama. Dan ini semua adalah providensi Tuhan akan kelahiran Kristus yang menyelamatkan, sehingga Kristus tetap lahir sebagai bayi untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dan yang kita perlu belajar dari peristiwa ini adalah orang Majus yang datang dari timur itu jauh-jauh datang untuk menyembah Yesus sang raja yang sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ia layak menerima penyembahan kita. Ada banyak agama atau orang yang berpendapat bahwa Yesus itu tidak pernah mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Yesus itu tidak layak disembah. Tapi kalau kita memperhatikan kitab Injil, ada banyak indikasi Yesus tidak menolak penyembahan dari orang-orang lain. Misalnya pada waktu hari kebangkitan, para wanita di situ menyembah Yesus dalam Matius 28 ayat 9. Kemudian dalam Matius 4 ayat 14 ayat 33, pada waktu Yesus berjalan di atas air, di situ juga dikatakan orang-orang yang ada di perahu itu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah yang hidup. Jadi ini jelas membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan. Ia layak disembah. Thomas juga menyatakan yang sama. Dan Yesus tidak pernah menolak akan hal itu. Dengan demikian kita bisa yakin dengan pasti bahwa Yesus adalah Raja, Tuhan yang layak disembah. Demikian juga dengan kita. Kita harus menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah menyelamatkan kita, Tuhan yang menjadi manusia. Nah, memasuki tahun yang baru ini, mari kita tingkatkan penyembahan kita di hadapan Tuhan di tahun yang baru nanti. Penyembahan bukan hanya saat saudara nyanyi di dalam kamar menyembah Tuhan, bukan, tapi seluruh keberadaan kita pakai untuk menyembah Tuhan.
Mari lebih serius lagi di tahun 2025. Mari kita merefleksikan penyembahan kita dengan perubahan hidup kita, sehingga melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Kita tahu penyembahan kepada Kristus menunjukkan submission kita, ketaatan kita kepada Tuhan yang telah menebus dan menyelamatkan kita. Dan saya berdoa buat saya juga, biar di tahun 2025 nanti kita akan lebih meningkatkan kualitas kehidupan kerohanian kita, khususnya dalam hal hubungan kita dengan Tuhan Yesus Sang Raja yang layak disembah selama-lamanya. Haleluya. Kalau sudah diberkati dengan renungan ini, bagikan kepada orang lain, biar melalui renungan ini nama Tuhan dipermuliakan dan banyak orang diberkati, sehingga kita bisa sama-sama makin mengerti firman Tuhan yang hidup, yang berkuasa, yang mengubahkan hidup seseorang yang membacanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.